sisi produksi ini masih ada kendala sehingga tadi upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan importasi begitu. Nah, tapi hal-hal lain yang juga perlu diperbaiki secara mungkin ekosistem begitu ya karena ini nanti akan berada di sisi hulu begitu untuk program dari makan bergizi gratis ini sendiri seperti apa? Mungkin secara regulasi apakah memang ada sesuatu yang perlu dirubah utamanya juga melihat begitu ya, urgensi revisi dari UU Peternakan sendiri seperti apa, Pak Agus? Terima kasih. Jadi sektor peternakan sapi perah ini kan sektor yang menarik ya. Yang dulu sempat kita mengalami jaya, swasembada susu ini mencapai 45%. Nah, setelah reformasi ini agak terabaikan begitu ya. Jadi produksi turun, dan sekarang ketika ini ada program minum susu gratis ini, tentu peternak sapi perah kami merasakan betul aura optimisme yang sangat tinggi. Cuman kendala tadi bahwa hari ini itu impor masih 80% lebih, sementara disediakan oleh peternak sapi perah rakyat kita itu kurang dari 20%. Kendala-kendala teknisnya apa? Kendala teknisnya yaitu bahwa produktivitas susu peternakan sapi perah kita ini sudah turun karena indukan yang kualitasnya juga cenderung semakin turun. Nah, sehingga tentu populasinya juga turun, apalagi pasca kemarin kena dampak PMK, yaitu penyakit kuku dan mulut, yang itu populasi turun drastis pada saat itu, sekitar 2-3 tahun yang lalu. Nah, tentu penambahan populasi ini menjadi sebuah solusi yang sangat tepat dengan cara importasi yang kami dengar dari pemerintah ini memfasilitasi untuk melakukan importasi besar-besaran bersama dengan industri persusuan yang ada di negara kita. Nah, skemanya bagaimana? Skemanya tentunya industri persusuan ini yang melakukan importasi difasilitasi oleh pemerintah, peternak itu yang menerima sapi-sapi impor itu untuk kemudian dikembangkan, dibudidayakan semaksimal mungkin. Kira-kira begitu. Oke, baik. Tapi tadi Anda menyampaikan begitu ya bahwa ada masa kejayaannya sebelum akhirnya sekarang populasinya turun drastis begitu. Apakah ini memang pure tadi seperti Anda sampaikan bahwa memang sempat ada penyakit begitu ya yang wabah begitu ya untuk sapi sendiri seperti tadi PMK. Apakah memang sebetulnya selain permasalahan tersebut ada poin-poin lain juga yang menyebabkan akhirnya minat ataupun juga ketertarikan dari para pengusaha sapi ini sendiri berkurang begitu. Apakah memang ada secara regulasi yang masih kurang pas atau seperti apa, Pak Agus? Betul, ya, tepat sekali. Jadi salah satunya adalah regulasi. Jadi pada saat kita mengalami kejayaan peternakan sapi perah di akhir masa Orde Baru ini kan pas puncak-puncaknya, itu setelah salah satu inpres mengenai persusuan ini dicabut, yaitu SKP 3 Menteri yang di situ menjamin pemasaran susu peternak sapi perah itu diabsorb oleh pabrik, itu dicabut, itu kemudian industri terus dengan leluasa melakukan lebih menitik beratkan impor susu bubuk dari luar. Saya katakan impor susu bubuk dari luar. Jadi 80% yang dikonsumsi oleh rakyat negara kita ini adalah susu bubuk. Yang susu fresh milk dari peternakan sapi perah rakyat itu hanya 20% saja kurang. Hari ini semakin besar dan ketika demand semakin naik, tapi justru peternakan sapi perah ini tidak bisa menikmati. Sehingga ketika ini ada program minum susu gratis ini, tentu kami menghimbau kepada pemerintah dahulukan bahan baku yang berbasis susu segar yang dihasilkan oleh peternak sapi perah dalam negeri. Oke. Bukan malah justru impor susu skim, susu bubuk itu kan
kasihan justru konsumen kita itu minum susu yang didatangkan dalam bentuk bubuk, di sini dicairkan lagi, mengalami pemanasan berulang-ulang. Itu kan nilai gizinya sudah turun drastis. Ya. Nah, makanya utamakan pemerintah untuk bisa absorb susu segar dalam negeri, yang mana tentunya diperkuat dengan regulasi yang betul-betul berpihak kepada peternakan sapi prakarya. Apakah ini artinya justru di satu sisi permintaan dari domestik ini akan meningkat sehingga mungkin ketika kita berkaitan juga dengan ekspor, artinya porsi nanti untuk ekspor dari Unggas sendiri, karena tadi sekali lagi kelebihan produksi ini akan berkurang ke depannya. Ya, Mbak Ipa, saya sampaikan sekali lagi, memang bertolak belakang dengan Pak Agus tentang susu ya. Kalau kami di Unggas, khususnya ayam, itu kita berlebih, memang kita impor GPS. Dengan kondisi sekarang, importasi kita kurangi, karena memang untuk kebutuhan dalam negeri, dengan jumlah yang ada sekarang ini berlebih sekali lagi. Nah, berlebih itu, ini angin segar untuk makan bergizi gratis. Kemudian untuk ekspor, tetap kita ekspor karena kan memang kita ekspor itu produk daging dan olahan itu kan persaingan ketat. Tapi kami tetap diminta untuk tetap mengekspor. Memang beberapa perusahaan-perusahaan kami sudah mengekspor dalam bentuk karkas, dalam bentuk food. Dalam bentuk food itu ya seperti nugget, sosis, dan lain-lain, bakso segala itu. Nah, dengan kondisi sekarang, sekali lagi saya sampaikan, kalau di Unggas itu kalau penyediaannya meningkat, kita bisa kondisikan dari bibit-bibit kita, dari GP-nya, dari parent stock-nya, dari broilernya, kita bisa kondisikan untuk memenuhi kebutuhan. Bagi saya sampai saat ini penyediaan daging dan itu pasti kita cukup. Saya yakinkan cukup karena kita di industri perunggasan ini kebutuhan dan permintaan itu kita bisa kondisikan dari peternakan kita, yang dari induknya, dari broilernya. Artinya lebih mudah ya untuk menyesuaikan produksi sesuai dengan kebutuhan, begitu ya. Betul. Nah, tapi ketika kita berbicara tadi ya berkaitan dengan program makan bergizi gratis, ini adalah nanti akan terbentuk chain atau akan terbentuk mungkin proses rantai pasok dan juga distribusi begitu ke depannya dari hulu hingga hilir. Nah, mungkin secara teknis begitu ya yang perlu diperhatikan sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga biaya distribusi juga akan lebih efisien. Ini seperti apa Pak Dewa begitu? Apalagi kalau kita lihat kan memang kalau rumah potong hewan ini tersebar di mana-mana begitu kan, cukup banyak begitu. Nanti sementara permintaan juga ya kita ketahui tersebar begitu, tapi mungkin akan difokuskan ke beberapa titik saja terlebih dahulu untuk di tahap awal. Seperti apa mungkin secara teknis Pak Dewa? Ya, apa yang disampaikan tadi Kepala Badan bahwasanya akan dimulai per 2 Januari 2025 nanti, kami tadi Mbak Ipa juga sampaikan, RPA kami ya itu akan siap distribusi ke kantong-kantong tempat di mana nantinya. Memang di awal mungkin disebutkan berapa titik dulu, tapi kan ini targetnya kan seluruh Indonesia. Kami di semua tempat sudah siap. Kalau memang dalam bentuk hidup, itu kita siap dari kandang-kandang atau peternak-peternak kami di sekitar di tempatnya diadakan nanti dapur atau tempat untuk menyediakan makan bergizi itu gratis. Dan kalaupun akan terkirim dari Mbak Ipa bilang dari rumah potong ayam beberapa tempat kita itu kita distribusikan itu juga tidak susah. Artinya kita sudah siapkan cold storage-nya di RPA, kemudian distribusinya dengan mobil-mobil yang ber-AC yang untuk mengirim sehingga kualitas dan jaminan produk daging itu akan tetap baik dan sehat sampai di tempat-tempat nanti kita distribusikan.